Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Fakultas Ilmu 4 yang saya hormati, Mas Arif, Pak Faisal, Melati, dan rekan-rekan sekalian. Pertama saya menyatakan pesan Anda mengenai spesialisasi yang didalami oleh rekan-rekan sahabat-sahabat kami dari Unpad untuk mendalami masalah kesenjangan yang mau tidak mau akan kita hadapi di dalam masa-masa depan. Dan kalau kita tidak mendapatkan satu bentuk yang real dari masalah kesenjangan di antara hirup pikuk politik dan sebagainya, ini nanti polisi kita secara kami dari pemerintah itu akan mengalami hal-hal yang akan kurang efektif kita rancang kebijakan. Oleh sebab itu, pertama kami dari Bapak mengucapkan apresiasi juga dengan sincerity dan sebagainya. Yang kedua, sebelum dari Bapak, kami diminta sebetulnya biasanya kami di bidang makro ya. Hari ini diminta Pak Arif untuk ke sesi manajemen pembangunan. Oleh sebab itu nanti agak sedikit rewet politik dan kondisi pelaksanaan implementasi pemerintah kita nanti kita lihat keseluruhan. Nanti saya coba dan saya tidak menyiapkan secara penuh paparan dalam bentuk grafik dan sebagainya. Ada nanti grafik dan sebagainya Mas Ari ada tahu, nanti saya tinggalkan ada 100 sheet berbagai perkembangan itu saya tinggalkan pada beliau. Dan Bapak, pertama ada satu pandangan kami pribadi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais tadi. Pertama, bahwa reform menurut saya memang memberikan manfaat, gain yang akan lebih baik di banyak bidang. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa reform yang melahirkan juga deviasi yang cukup besar dan yang harus kita luruskan agar manfaat dari reform yang intinya adalah demokrasi, desentralisasi, dan bagaimana kita menjalani globalisasi yang makin cepat berubah itu dapat kita petik dari sebesar-besarnya. Ini tadi ada semacam gambaran sedikit dari beliau bahwa dengan reform ini pun kita akan menjadi negara sekitar bukan 4.500 masih 3.600 US dollar, bukan 1 triliun juga, masih 854 miliar US dollar dan sebagainya. Ya sebetulnya tidak asing dari reform, tetapi ada weight terhadap Asia yang luar biasa melalui Cina yang terkait dengan kita. Kalau kita lihat eksternal kita itu zaman sekarang pasca krisis jauh lebih baik dari zaman Pak Harto. Dan kalau di dalam ada momen yang seharusnya kita bisa tumbuh 7% lebih dari itu hitungan berdasarkan krisis. Tapi ini jangan artinya tidak membuat kita demikian lupa diri, gampang puas diri bahwa masih banyak deviasi dari reform meskipun manfaatnya sangat positif bagi kita ke depan yang harus kita lakukan dan juga ada yang harus kita benahi. Bu dan Bapak sekalian, pertama ya saya baru masuk ke masalah manajemen pembangunan. Pertama kami dan saya kira institusi saya Bapak menyambut baik temuan tadi ya. Pembicaraan politik mengenai kesenjangan ya sebagai nanti sesuatu yang akan menjadi tuntutan rakyat itu juga akan menjadi masalah yang besar. Oleh sebab itu temuan-temuan ini yang kita harapkan secara objektif akan memberi kita ya, suatu gambaran apa-apa yang harus kita benahi ke depan. Yang kedua, ada sedikit ya komen Mas Arif, tapi sudah disampaikan oleh Mas Arif tadi dalam grafik. Ada memang bagaimana kita melihat kesenjangan karena di politik ini demikian dihirup-pikuk kan 41 itu suatu kesenjangan yang seakan-akan sangat akut. Ada kalau digolongkan sebetulnya kalau angka ini benar, selain tadi sudah disampaikan ada kepentingan
experiment error atau bias, bahwa mengukur konsumsi, pendapatan dari konsumsi itu cenderung akan underestimate, lain kalau akan menurun dari pendapatan, sehingga 0,1 Amerika dengan 0,1 Indonesia misalnya, Amerika 0,48 itu tidak berarti sama dalam konteks ini. Tapi intinya satu, bahwa kita mengalami kesenjangan belum pada tahap yang akut, tetapi harus dipikirkan secara detail, karena kalau tidak dipikirkan dan diantisipasi maka kecenderungan ini akan melihat. 0,1 sudah disampaikan tadi, angka-angkanya itu kalau nggak salah di negara-negara yang paling besar setahu saya itu ada tabelnya di belakang di dalam tulisan disingkat kami itu 0,6, 0,5 itu ada di Afrika sana. Kemudian Belfast itu biasanya lebih negara-negara Skandinavia, Eropa. Tapi bukan itu, tetapi intinya adalah bagaimana kita melihat memang ada kesenjangan, tidak hanya angka, tetapi kalau ibu bapak lihat apa yang terjadi di SCBD Jakarta dengan apa yang terjadi di pelosok Garut dan apalagi di pelosok NTT, maka ada perbedaan kehidupan yang melihat. Lihatlah sekarang kan, indah zaman dulu dan sekarang. Nah ini memang akan menjadi, angka ini memang benar. Nah, seberapa akut dan sebagainya, tetapi itulah yang kita hadapi, bahwa ada sekelompok masyarakat yang bisa menikmati hasil pembangunan dengan cepat, sementara sebagian lainnya lebih lama. Bu dan Bapak, ada sedikit yang kami tambahkan, Mas Arif tadi saya kira sudah ditambahkan oleh rekan dari Semeru ya, mengenai kesenjangan daerah. Yang tadi tidak benar ya, hitungan kami PDRB ini untuk luar Jawa memang lebih buruk ya. Tetapi bukan karena reformasi sebetulnya, tidak ada kaitannya, karena ini masalah jangka panjang terkait dengan aglomerasi yang sulit ya. Tetapi ini masalah kesenjangan yang penting untuk dalam kaitan dengan masalah kesatuan bangsa kita. Itu kan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di NTT dan sebagainya. Kita nggak diperhatikan oleh pusat. Ini yang akan menjadi masalah yang akan kita hadapi, yang tidak hanya pendapatan tetapi kesenjangan daerah bagi kesatuan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin Rais, kita ini diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti Singapura, tanah aja tidak punya, ruang yang besar dan harus kita manfaatkan. Ini dari segi daerah, Ibu dan Bapak. Yang kedua, terdapat di daerah sedikit yang nanti mungkin akan bisa didalami juga oleh rekan-rekan dari, ada dinamika otomatis jalan-jalan sendiri, yaitu di Sulawesi. Sulawesi ini saya tidak tahu paham bagaimana dia bisa relatif lebih tinggi dari nasional, sementara sebetulnya logistiknya sebagainya itu tidak terlalu bagus terhubung dengan pusat. Tetapi ada autonomous dinamik yang bergerak di Sulawesi yang cukup tinggi, dan tetapi intinya meskipun Sulawesi jauh di atas rata-rata nasional, itu timur tetap tertinggal, terutama kawasan sebagai Papua, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kami usulkan pribadi sebetulnya diberi perhatian pada impres percepatan Kalimantan, tetapi saya kira sudah diberikan di dalam impres percepatan Papua dan Nusa Tenggara, whatever nanti polisi yang tidak. Bu dan Bapak sekalian, mohon diingatkan ya Pak Budi, kalau nanti saya terus. Hal yang lain yang diantara kinerja kita Pak Sarif dan teman-teman, saya terutama lebih pada hal yang meningkatkan, tidak hal yang membuat kita puas diri. Ada prestasi baik waktu kita menghadapi krisis global 2008, yaitu kita masih tumbuh 6,6%, ya. Maka ketiga tertinggi di dunia sekarang sudah nggak lagi, sudah disusul Malaysia, sudah kalah. Dan kalau
rasa puas tadi terus kita dalamin, maka kita benar-benar ketinggalan. Kita buka tadi baru disampaikan oleh Mas Arief mengenai bagaimana peta daya saing kita di dalam konteks keseluruhan negara-negara dunia. Kita masih nomor 5 di Global Competitiveness Index. Kemudian setahu saya di Logistic Performance Index, kita nanti dilihat di dalam grafik yang nanti saya tinggal kepada Mas Arief. Di global juga kita masih di nomor 59, di bawah Filipina dan Vietnam. Ease of doing business kita di dalam urutan 128, satu lapis di bawah itu. Nah, tentu saja ukuran internasional ini, Ibu dan Bapak, ya, tidak mencerminkan kemampuan ekonomi, tetapi memang harus menjadi masukan bahwa inilah satu standar yang harus kita pikirkan kalau kita ingin berpadu ke depan. Intinya satu, sehingga daya tarik ekonomi kita selama ini digerakkan oleh apa? Intinya tidak oleh semacam daya saing, tapi oleh pasar yang besar di dalam negeri, dan kedua oleh sumber daya. Saya khawatir kalau tidak dari sekarang ini kita benar-benar kita benahi masalah-masalah yang memang menjadi bottleneck kita nanti akan mengalami biddle jauh sebelum kita mencapai 10.000 sudah terhambat untuk kesana. Dan angka-angka yang tadi menjadi 14.000 $US pada tahun 2025 atau berapa itu nanti hanya semacam mungkin. Lebih baik kita nanti memahami berapa yang ada kekurangan. Sudah Bapak sekalian, kami lagi masuk ke itulah beberapa pertama mengenai manajemen pembangunan. Intinya ada beberapa hal yang kami sampaikan Ibu dan Bapak. Ini karena harus bukan masalah politik, saya harus berpikir malam apa yang harus saya rasakan, tidak seteknis dari Oke. Intinya ada 3 perubahan besar yang kita hadapi ke depan. Pertama adalah demokrasi, ya. Ini mau nggak mau, ya. Dan kita yakini ini akan membawa kebaikan bagi pelaksanaan dari tujuan negara kita. Kedua adalah desentralisasi. Dan ini harus kita lakukan karena tidak mungkin seperti tadi disampaikan Pak Amin, tidak mungkin Jakarta itu tahu Gunung Kidul. Yang lebih tahu itu masyarakat Gunung Kidul. Tetapi juga jangan Gunung Kidul ini kalau nasional ke utara, Gunung Kidul itu ke selatan. Nah ini yang nanti kaitan-kaitan ini yang akan menjadi dalam konteks NKRI dan Ibu dan Bapak. Tadi yang ketiga adalah masalah globalisasi yang semakin cepat. Nah, ini nanti secara ringkas kalau kami dari segi pemahaman yang lain tadi disampaikan dari segi ukuran kesejahteraan dan sebagainya. Manfaat positif dari 3 perubahan itu belum kita petik sepenuhnya. Ada yang kita petik sebetulnya. Adanya bupati yang lebih bagus, kalau dulu agak sulit karena bupati itu tidak ada gubernur yang bagus. Tetapi juga kosnya juga ada penyelewengan APBD, ada hirup pikuk dan sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya positif, yang negatif itu yang harus kita tahu. Tetapi melahirkan hal-hal yang baik. Ada kader-kader generasi muda yang lahir dengan baik dan sebagainya. Nah, belum kita petik sepenuhnya dari manajemen pembangunan. Pertama yang kita rasakan, pertama politik pembangunan kita masih berat gayung dari eksekutif ke legislatif. Yang kedua yang kita rasakan, ego sektor masih tetap tinggi dan banyaknya tumpang tindih di dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, pemahaman dan kepekaan kita institusi mana saja, termasuk Bapak terhadap masalah pembangunan yang agak menurun. Dan yang terakhir adalah garis kebijakan pusat
terhadap daerah itu tidak sekuat masa pra era reformasi. Konsekuensi dari desentralisasi. Tetapi tentu saja kita tidak balik ke sentralisasi. Ada mekanisme atau prosedur lainnya akan harus kita pikirkan. Keseluruhan ini Ibu dan Bapak, sebagian ya, bukan keseluruhan, ini memberi semacam ya, perasaan bagi kita bahwa efektivitas dari pelaksanaan kebijakan pembangunan atau yang sering kita lihat implementasi kebijakan itu lemah. Kita nggak bisa meyakinkan manfaat dari penyelesaian subsidi secara politis dan sebagainya. Ini yang saya tadi sampaikan, pemahaman kita terhadap masalah yang kita alami itu. Tidak hanya satu orang, tetapi institusi. Demikian berat ya besarnya. Oleh sebab itu saya katakan seakan-akan atau terlihat lebih bergerak kepada legislatif. Tapi sebetulnya permasalahannya juga pada eksekutif yang menurut. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah masalah manajerial pembangunan yang kita hadapi. Apa-apa yang kita lakukan, kalau kami boleh ringkas saja, Ibu dan Bapak. Ada 3 langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, berupaya merubah paradigma pembangunan. Tadi yang